tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia ku antri-antri puluhan tahun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Afa hasibtum mono ta nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane. Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka latur jauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sangi hadil fikra pal haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi sangi Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hada ka ing sira ala laumi nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujamanabati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut napa serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu serius melakukan ibadah. Menurut terang masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir wali pokoknya wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbuh pira kadare iku ana melayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo ngono wong ora peduli napa. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nose sewantes. Nah itu rondok ya. Rondok PKI, rondok munafik kenapa? Wah rondok. Mergo sifat itu sifatnya yang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham napa? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali mos, kowe ngono angel dadi wali. Mergo nek ampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan ape ngaji kok lon-lon pe jamaah gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mergo kenemenen.
Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab ku paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon pamatan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura radi seneng misah wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh yang jajal maca kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu apa itu? Tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik. Urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan nggung nyai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate mbok elek wae ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Bak iku lho mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan ndak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini apa lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam itu pokoknya di sini kan ono pemandian umum ya, sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditugoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang kiai tindak itu di daerah santri nih. Aku era gem daerah Mustafa, lah mlakune gede malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, dekne tiket ya aku lha derekno malah aku sing derekno akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora ro. Swarga ya ora ro, dekne sampeyan nak kayak tuntun ya ora ro. Singkat cerita, si kiai tadi dengar fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, "Jong, baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi." Terus kata santrinya, "Ya Syekh, halla badaan ghusal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih." Terus kata beliau,
hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang tuh hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Mangkel loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ke susu jebule njaluk ya apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa? Wasari'u bergegas lah. Ya napa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlal khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu mbak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua kudu ono melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan khattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Fakaan naman khattu min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngiling. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun.
Tapi sifatnya orang baik itu ya yuhannasu antumul fuqara'u ila Allah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah, sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahus Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali, terus wong salam template yo ndongakno. Terus untung aku mau ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula, sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mulane padha-padha dadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe dhuwur kowe mergo ora ono makome dadi. Terbangem kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ada kono kagum skuter. Aduh maten. Ijek enom nak tuwek no tak malu. Ijek enom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasut yang fikir mandi yakin. Wah, enak wis yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu. Ijek enom. Wadon kebualapan serwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono diolehno. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tak tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas kowe. Kecuali kowe tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu ora ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eleng-eleng ya, bawa-bawa ya, nopo. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, bek kodok, kodar.
Itu kudu ceria. Lho kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok kotor. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ra iso susah. Di murid kowe ra jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora serat jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nek ana penikmat ngaji paham biasa, ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Hebat. Nek ana menteri dilantik guyu wajar, ora menteri ra kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang nggak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, ya kayak orang mesti maslahat dari kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Jadi kok di sepuro, tapi tak kira itu akeh. Ya jajal gitu dongo wali kok sabtu kok dirjelan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembah? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kok Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, itunya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal, mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk, gak. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyupir lah, terus bumi memangap, terus kita templung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang. Kira tahu muka siapa yo, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ini kan sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kulo di Jogja itu punya komunitas dosen pakar-pakar untuk memahami Islam. Saya itu pernah ditanya, Pak Bahak, bagaimana mungkin kita yang soleh tidak zina?
kemudian ndak iri dengan orang-orang yang sedang pesta seks. Kulo niku di Jogja mulai 98. Di kota itu kan banyak niklab, banyak konser yang erotis, yang pornografi, porno apa? Aksi. Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex, seks bebas atau konser-konser erotis pornografi? Jawaban kula ngeten. Orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andaikan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang, orang yang sedang zina dengan perempuan WTS paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan misalnya. Andai kan ditakar dengan kebahagiaan kulo Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh itu ditakdir gak zina, aku luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nek mati napa? Zina. Gini langsung mawon nggih, terus kulo badhe maos Sahih Muslim nggih, satu hadis ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahul kutub ba'dal Quran. Gini ku Bukhari Muslim. Terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahul kutub sah sae kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kalian apa? Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materi nipun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Quran kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khida'un. Salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi dawuh qala Allahu ta'ala, niki sing dikenal hadis qudsi, qala Allahu ta'ala qasamtus shalat, bagi sapa ingsun Allah as-sholata ing salat baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Salat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedawuhan sapa abdu kawula dawuh tawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten hamidani abdi. Hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedawuhan utawa nglafatna sapa abdi arrahmanir rahim. Qala mongko jawab sapa Allah taala asna alayya abdi. Asna muji alaiya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala lanalikane ngucap utawa nglafataken utawa maos sapa abdi maliki yaumiddin. Qala mongko jawab sapa Allah majjadani abdi. Majjadat namjid utawa ngagungakeni ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah marotan utawa wa qala lan dawuh sapa nabi ki hikayatan anillah fawwadu ilayya abdi. Fawadu nerang napa nggih nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Fa idza qala mongko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu wa iya kana stain qala mongko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi. Hadza utawi iki ku baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Qala mengko jawab sapa Allah, hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku kedue kawula ingsun. Maksudnya kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Qala dawu sapa Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ning ingsun bi kan hadil hadis sapa Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fasa'altuhu ana anhu an hadal hadis. Meniki nyuwun sewu kalian para kiai kula niku ngaji model kiai salaf. Terus mpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa sholat itu harus baca Fatihah dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab utai umul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat niki hadis Muslim. Kula mengke matur wonten 3 sesi. Satu sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat. Terus nomor 3 mangke tentang natijah atau kesimpulan. Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita sakniki nggih sing disebut kalian napa istilah khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita. Sing kita ngaji kalian bapak, kalian Kiai Kosam, samangke kalian Gus Afif, kalian sinten mawon. Niku dikenal sebagai khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Dan niku dulu saat pengumpulannya itu tidak mudah. Geniku wonten periodisasi awal dan sani. Periode awal disebut setiap nabi angsal wahyu niku langsung ya, tanpa jeda nimbali kata batul wahyu, penulis wahyu. Gini termasuk yang paling populer niku Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, termasuk malih adalah IP-ne Nabi. Gini Muawiyah bin sinten? Abi Sufyan. Ketika Nabi wafat, Quran ini mahfudun fi sudurir rijal, nggih, mahfudun fi sudurir rijal. Tapi sahabat sing apal Quran 30 juz jarang. Rata-rata riwayat darani sing apal 30 juz sekitar hanya 6 sahabat. Gini ku Zaid bin Sabit, Abdul bin Mas'ud, termasuk Sidina Ali, Ubay bin Ka'ab. 6 mawon paling spesial namung kalih. Gini ku Ubay bin Ka'ab kalian Abdul bin Mas'ud. Sing paling napa? Spesial Al-Qur'an. Niki rungokno tenan iki. Mbon. Kenapa yang hafal begitu sedikit? Sementara sak mangke sing zaman akhir sing hafal Quran mungkin jutaan. Niku pernah satu kejadian di mana yatabahat tabiun ala sahabi. Orang-orang tabiun itu banyak yang hafal Quran. Periode tabiin kata sing hafal napa? Quran. Niku bangga sekali karena mereka lebih banyak hafal Quran ketimbang periode napa? Sahabat. Ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kathah timbang sahabat, kalian sahabat dinyek, delingno. Mesti wae kowe apal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Jadi orang ngapal ayat berikutnya. Lah nek kowe rak bar apal ayat 6, mundhak ayat 7, bar 7 terus contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas nggih, mboten iso naik napa? Kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe ora sombong eling-eling dawuh sahabat. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah nek kowe ngapalo sik sedurunge
Ada satu kejadian di mana sahabat niku saged boten saged kudu nglakoni Quran riyin. Misalnya disuwun hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Untuk sekedar hijrah niku susahnya bukan main. Secara teknis saged hijrah niku Kanjeng Nabi kudu gadah bekal. Kedah saat keluar selamat saking intian tiang kafir. Dan butuh penunjuk jalan Mekah menuju Madinah karena Nabi piyambak niku ummi. Sehingga Abu Bakar kedah nyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kudu wonten transit. Gini sing terkenal Nabi transit teng Gua Sur. Nak kelaparan dikirim kalian Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Artinya dari proses sejarah ini tidak mungkin langsung ngapalkan ayat berikutnya karena kemudian yang terjadi adalah satu ikhwal, satu perilaku. Paham ya? Sehingga sahabat sing ngapal Quran jarang. Bakdo ngoten walhasil ringkese cerita Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat wonten tragedi di mana ahlul Quran niku terbunuh. Sehingga Sayyidina Umar gada ide niki dengan anget-anget para hufat. Sayyidina Umar gada ide lapor teng khalifah zaman niku Abu Bakar. Ya khalifata Rasulillah. Quran itu kedah jenengan dokumen. Niki eling-eling. Quran itu kudu jenengan napa? Dokumen. Di dokumen. Terus jawab Abu Bakar, "Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah." Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan napa? Rasulullah. Karena zaman Nabi itu Quran hanya didokumentasi sesuai kapasitas para sahabat. Ini ditulis teng pelapah kurma, teng kertas. Fisuduri rijal diingat di hati. Terus Sayyidina Umar ngendikan wawah innahu khairun, demi Allah ini pasti baik. Begitu terus Abu Bakar diyakinkan terus oleh Sayyidina Umar pentingnya jam'ul Quran. Akhirnya Abu Bakar nuruti. Pas nuruti tiang yang pertama dipanggil Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang gadah dokumen Quran dikumpulkan. Termasuk dokumen Quran sing teng Sayyidah Hafsah. Bahkan surat akhir surat Baroah itu ditemukan terakhir teng rapat-rapat internal para katabatul wahyi. Gini ku ayat surat Kalalah kalian wattaqu yauman turja'una ilallah. Niki perlu kula aturaken. Bakdo periode Abu Bakar dikumpulkan secara sempurna 30 juz termasuk peletakan ayat ini di mana surat ini di mana jen Qur'anu misteri Tuhan nggih. Kados Iqra pertama turun malah teng juz 30 nggih. Iqra pertama turun teng juz napa? 30. Ya ayyuhal mudassir turun kedua teng juz 17. Nggih, 29 nggih. Dadi bakdo 30 Iqra ya ayyuhal mudassir teng juz pinten? 29. Surat ketiga ya ayyuhal muzammil gitu 29. Lalu cune surat-surat Madaniyah sing notabene turun teng Madinah malah teng juz pertama. Ini surat Baqarah niku termasuk napa? Madaniyah. Sehingga para sahabat ngumpulkan itu tidak gampang karena antara nuzulul wahyi dengan tartibul mushaf itu beda nggih. Antara nuzulul wahyi kalian tartibul mushaf apa? Beda. Soalnya kalau ini niat ngaji, sampean kudu setuju, cocok ra cocok kudu setuju. Mengke kalau dudono sirine kenapa saya ngaji model demikian? Sampean wae cocok ra cocok kudu setuju. Kulon pun istikharah kalian pangeran. Pokoknya aku iku ulama nak ngaji nganggo kitab. Ke sakniki nu kathah kiai nu ngaji meksa iso guyon. Mergo niru kirun. Dadi kiai ini niru kirun. Sementara kirun dalil niru kiai. Dadi kirun naik kelas mergo dekne lucu dalil niru kiai. Lah kiai ini turun kelas mergo meksa niru napa? Kirun. Kula mboten purun. Saya termasuk ulama yang tidak mau begitu. Saya ulama tetap dengan kapasitas ulama. Paham? Jadi kula mboten purun. Kula nu pantangan kan pidato mboten beto kitab. Bukan karena saya sombong mboten. Kula pokoknya nak gelem ngeten iki mboten purun gitu.
Kula nu beberapa kali diundang ngaji mboten nate purun. Pokoke kula ngaji nu namung teng Yogya, teng Bojonegoro, terus setahun pisan teng mriki. Nggih men niku tok. Liyane niku mucal teng sarang kalian Pak Alim. Kalian istiqomah. Niku kula lho, sampean ra kudu anut, niku kula. Badhe niku era Sayyidina Utsman niki rungokaken nggih. Ketika Quran sudah terdokumentasi dan menjadi mushaf dengan urutan-urutan yang sesuai tartibun nuzul. Tartibun nuzul namung Abdullah bin Mas'ud. Liyane niku ngangge tartibul masahif. Nggih niku ngangge urutan sing ditaklimi Rasulullah. Nggih niku mulai Fatihah, Baqarah saterusipun. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap damel Quran ngangge tartibun nuzul. Jadi Abdullah bin Mas'ud gak ada dokumen sesuai tartibun apa? Nuzul. Ini mulai Iqra, Mudassir, Muzammil terus. Apa yang terjadi ini yang perlu diterangkan. Ketika era Sayyidina Utsman niku setelah banyak futuhat. Niku Utsman jadi khalifah sak sampunipun Sayyidina Umar jadi khalifah berhasil secara gemilang. Umar jadi khalifah niku keberhasilannya gemilang. Niku banyak futuhat. Banyak negara-negara yang kemudian bergabung ke Islam. Termasuk Azerbaijan, Eropa Timur. Termasuk riyen Palestina yang dulu ikut teritorial Romawi, sekarang era Umar bergabung nopo Islam. Akhirnya umat Islam punya masalah lahjah, punya masalah pelafatan. Karena beda daerah niku beda not, beda lahjah. Cara bahasa Arab beda nopo? Lahjah. Mulane sak top-tope Ki Arwani iku paling pusing nak mulang daerah Cirebon, daerah Brebes. Mbok entek kiyaine waladolin nduk mboten saged. Tetep waladolin masuk kiai ngalim nak kawasan mriku nggih waladolin. Alhamdulillah. Isu-isu muridnya protes, yang murid saking Brebes Tegal. Dal saya dan dal Pak Kiai beda. Dal saya dan dal Pak Kiai napa? Beda. Begitu juga sampean misalnya ngulang tajwid oma irama, mbok ulang nganti mati tetep wahasuna ulaika rafika. Dekne kon muni qaf betul saged tetep wahasuna ulaika napa? Rafika. Wong Mbah Mun sering cerita, Kiai kula Kiai Mun sering cerita. Wong Jawa iku lucu. Nak muni alhamdulillah alkamdu. Tapi nak muni Pak Karim Pak Harim. Lah yo muni kaf digenti hak. Nak hak digenti napa? Kaf. Akhirnya apa yang terjadi? Pelafatan itu beda-beda. Orang daerah Musol, daerah Palestina, daerah Azerbaijan melafatkan Quran beda dengan pelafatan suku Quraisy. Padahal nak kaf dadi hak artinya beda adoh, qaf dadi ghin nggih beda adoh. Mergi tiyang Arab nu nak muni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, As-Segaf. Wong roh kabeh bangsa saya itu As-Saqaf. Tapi bangsa saya dhewe nak maca napa? As-Segaf. Akhirnya qaf ditulis ghin, kaf ditulis hak dan sebagainya. Terus kathah para sahabat pemerhati Quran ngilangaken Sayyidina Utsman. Ya Amirul Mukminin, adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasor. Kula nu teng Yogya sering seminar kalian rektor-rektor Kristen, kalian pakar-pakar kristologi, orang-orang yang ahli Kristen. Dan itu rata-rata orang Kristen itu memuji orisinilitas Quran, tingkat originilnya Quran, karena didapatkan kita yang abad 140. Sekarang kita dengan Nabi itu hampir sekitar, Nabi itu lahirnya sekitar 610-an. Jadi era Nabi Muhammad itu kalau Masehi sekitar 600 pinten? 10. Sama ke mun tahun 2009. Mergi tahun Hijriah kan 1430. Berarti kita kan 1400 tahun dari Rasulullah. Berarti kalau Masehi sekitar pinten? 600-an 10. Aktivitas Nabi itu kisarannya pinten? 610. Walhasil dari sekarang itu sekitar 1400 tahun, karena sekarang kan 1430 napa? Hijriah gitu. Pakar-pakar kristologi, orang-orang Kristen itu paling kagum itu dengan Quran karena tingkat orisinilnya itu dijaga oleh riwayat. Mulane niki kula butuh hadis Muslim. Misalnya kados kula Pak Alim enten gak ada sanad, misalnya kula king Mbah Mun king Mbah Zubair saking Fakih Mas Mambang, saking Mbah Mahfud Termas,
Mahfud termat saking Sayyid sinten niku sing aran Ianan Sayyid Abi Bakar Sato saking Sayyid Zaini Dahlan saking Sayyid Dimyati niku wonten urutane sampai Rasulullah. Bahkan Sayyid Muhammad tuh gak ada kitab namanya Al-Iqdul Farid niku sanad kita nganti dugi sinten Rasulullah. Sementara Injil paling tua niku sudah abad 4. Injil tertua niku abad pinten? 4. Niku mawon pun boten sing enten sing edisi Ibrani, sampun ngangge edisi Inggris, edisi Jerman, edisi Yunani. Sing paling tua ngangge edisi napa? Yunani. Ya artinya cara cangkem elek, bagaimana mungkin Nabi Isa sing bahasane Ibrani, kemudian Injil bahasa Yunani. Wah itu ada keterputusan sinten 400 napa? Tahun. Sementara umat Islam boten enten. Bahkan Islam sing ngantos kula ngantos Gus Afif itu tidak ada keterputusan ila Rasulillah. Mergi sanate jelas. Sebab itu masalah riwayat itu menjadi kebanggaan ilmiah. Nggih, kebanggaan apa? Biasane santri waras-warasen ngapalo sanad itu waras-warasen. Pokoke wis hafal ya wis. Jadi perlu diperhatosaken. Akhirnya Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah niku rapati ngurusi pemerintahanipun mergo sibuk teng ruang khusus nulis Quran standar, manggil lagi pakar-pakar Quraisy. Kenapa manggil pakar Quraisy? Ngendikane Sayyidina Utsman, idza talaftum antum wa Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab fakhtalaftum fil lughat faqad bil lughat al quraisyah fa innal Qur'an nazala bi lughatihim. Jika kalian beda ejaan, beda madhab antar kalian, maka nanti tulis pakai lughat apa? Quraisy, karena Quran nazala bi lughatihim, dengan lughat napa? Quraisy. Sehingga lahjah-lahjah sing terjadi teng Irak, teng Mosul, teng Palestina, teng Azerbaijan dimusnahkan, semuanya pakai standar lughat napa? Quraisy. Niki rungokaken sanget nggih. Lah alhamdulillah, meskipun kita gadah riwayat qiraah sab'ah, niku sakniki sak donya niku mun pakai qiraah masyhurah sedanten. Niku Qur'ane Hafiz Asim min riwayatin apa? Hafiz. Imam Asim gadah murid kali, Hafiz kalian Syu'bah, tapi yang dipakai ulama sedunia Asim min riwayatin apa? Hafiz. Bahkan Arab Saudi sing Wahabi mawon mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir sing Al-Makki, nggih ngangge qiraah sinten? Asim min riwayatin apa? Hafiz. Ini penting kula aturaken. Lah anak sampeyan tiang Jawa wae krungu As-Saqaf diwaca As-Segaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak apa? Orang Arab sana kayak apa orang? Dan itu kalau diterapkan kayak Quran, kayak apa jadinya Quran? Qaf dadi ghin, hak jadi kaf, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman pakai kekuatan negara, cara sakniki pakai intervensi negara. Semua Quran yang tidak memenuhi mushaful imam harus dimusnahkan. Gini ku Sayyidina Utsman yang terkenal gadah Quran 8, sebagian riwayat 6, disebar ke semua penjuru. Dan semua mushaf yang tidak sesuai standar itu dimusnahkan. Karena kebijakan ini terus dikenal kalian Khat Utsmani utai Rasul napa? Utsman. Kula di Jogja niku tahun 2000 termasuk tim ahli Al-Qur'an. Kula sering diundang teng depan. Niku sering disuruh diminta, Pak Bahak, kita di Indonesia itu sering dapat teguran dari standarisasi Quran di Timur Tengah. Gini tenggene Mekah. Kita ini mau ndak nuruti karena kita terlanjur biasa dengan Quran ya model kados Ki Arwani, kados Setaan Kudus, Setaan Putih-Putih. Gak nuruti ditekan mbek pemerintahan Arab supaya ada standarisasi Quran internasional. Gini sing dibutuh tiang-tiang haji. Nah sampean tanglet, memang banyak perbedaan prinsip. Ya, misalnya ngeten ya, kalau perbedaan tashil,
taisirul qiraah niku mah enggak masalah. Misalnya ngeten nggih. Kalau Quran Indonesia itu kados cetakan teng Kudus niku ra nak ikhfa pakai sukun. Tapi kalau Quran Arab semua ikhfa mboten bisa napa? Sukun. Nah sing nate-nate kaji misalnya fanfiru ra nun rasa sukun. Nah teng Indonesia disukani napa? Sukun. Nah, terus menyangkut idgham guna. Niki kula beto kitab. Mim ba'du ya bunayya rekam niku nama paling biasanya kan populer niku kalau ada idgham itu kan disukani mim kecil. Teng kitab Itu kalau Quran Indonesia ada yang nulis di depan tarkam mana berarti di atas bak langsung disukani mim kecil. Ada yang nulisnya di belakang jadi buatan tidak kok dhuwur bak tapi lebih dekat mim. Paham ya? Saya ini tim ahli jadi saya tahu betul detail-detailnya aku tahu betul. Nabi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu ke depan. Pada akhirnya niku egois. Ngendikane kula nggih nate ketika wonten prahara haulil percetakan ketika kiamat mun prahara. Saniki kula nembe pamit kalian Ibu. Jadi kalau saya terpaksa aku mikir mau sebagai tim Quran nggih mau karena itu untuk pengabadian Quran. Juga ngalami niku sekarang itu mau distandarkan seluruh dunia. Tetap berkomitmen ngendikan umat ini cara kula setuju sangat dan beliau mengajukan sekarang itu zaman virtual, zaman website, zaman dunia maya. Sekarang banyak beredar Quran palsu. Itu kalau di internet itu lebih gampang karena hanya mengganti wawu dan fa yang seakan-akan secara makna sama. Tapi dengan standarisasi dokumen orang yang punya kula niku ambek Arab Saudi senajan to Wahabi tapi dalam hal Quran kula setuju. Arab Saudi macamnya Wahabi ya, dalam banyak hal kita agak setuju. Biasanya nak NU mesti urusan tahlil lebih ziarah kubur mesti. Nabi Muhammad tapi dalam hal Quran malu. Wong wis iman orang mlebu swarga. Punya muruah, punya gengsi. Tiap tiang haji ra disukani mushaf. Dan di dokumen pakai kertas. Jika beliau menjamin mulane darani mushaf masakhib sangka kata sahifah niku terkait kalian apa kertas. Jadi kamane ketika di masa orang paling fasik sekalipun ditanya semakin jutaan atau miliaran Quran itu beredar yang standar itu artinya kalau ada pemalsuan di internet atau dunia maya mudah diidentifikasi. Karena umat Islam seluruh dunia akan pakai standar punya kedermawanan untuk Quran yang diakui untuk menolong bukan egois. Dan itu bahasa Arab ini futuwah napa? Futuh. Mohon kula waos mawon. Teng Indonesia nggih ngoten. Banyak penerbit itu kalau menerbitkan Quran harus dapat tasian dari depan dan itu ulama-ulama top yang aslul futuwati utai asal maknani futuwah karena kadang ada muhibbin yang ceroboh orang seneng Quran tapi ceroboh misalnya sampean seneng Quran orang marem ora tulis dhewe terus nulis dalam urusan liyane abdi dari segi seneng Quran apik tulis tangan nyampe tapi sak top-tope tiyang niku nak sitok niku kadang pas nulis lamun wawu ditulis fa. Terus kula niki kula ringkes kula waca langsung sampean nulis niat tenanan Ustaz Aba Ali Ad-Daqqaq yaqul harokati nun hadal khuluqu niku teng baris pinten niku artinya rawan salah senenge sampean ning Quran nak nulis dhewe rawan apa ikilah mental ikilah budi pekerti kula yakun ora ono apa kamalun apa sempurnane hadal khuluq illa Rasulillah kecuali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, mongko saben saben wong suci fil kiamati ing dalam kiamat. Ya aku niku dawuh sapa ahad nafsi. Wa huwa te kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ummati terus saya katakan tadi pentingnya diroyan itu kajian. Selama ini kita hanya ngaji hadis dengar cerita. Kalau semua nabi ketika dimintai syafaat ngendikan apa nafsi. Tapi nabi boten. Nabi tetap berkomitmen memberi syafaat. Cara Jawa cek obri dalam posisi haulil mauqif. Semua nabi ketok egoise, ketok mikir diri napa? Sendiri Rasulullah tetap pengen nyapati napa? Umat ini ummati. Lah niku gada akibat nabi di asmani Ahmad. Lah niki tabarruk kalian asmani Rasulullah SAW Ahmad tinggal ditiru kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Apa asmani Ahmad niki teng kitab iki diterangkan Ahmad versi kitab niki sing kula beto karanganipun Profil Al-Asfihani. Kami di kitab Al-Mufradat napa niki kita mriki crossroad Al-Mufradat fi ghoribil Quran. Iku semua mufassir malaikat surga itu nanti normalnya dibaca buatan dipajang kalau saya takut neraka nanti juga nopo pajang terus ini alumni Al-Azhar ilmu yang dipakai orang hajat itu begini misalnya
Niki surga itu kan bukti cobane Mbah Nafek ridho. ada mantu Mbah Nafek. Surga itu bukti. Terus Mbah Nafek mulia derajat ing mergo sabar di mantu sinten? Karena penuh Mas Nadi. ridhanya Jadi Allah, ini derek penuh ngangkat apa? derajat sinten? Kenyamanan. Mbak. Neraka itu Tapi dengan simbol jalan atau mempet. bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak Ini nyaman biasa karena ada aja cobane. kalau masalah Ya, bayangin surga ternyata itu gak ada ridho Allah kelebihan. dan Lo betul neraka nanti roh itu ya, Mbak, suhtullah. Loh, sekarang Ya, itu semua masalahnya orang kan di ngeten iki. Allahnya tuh, bukan di Jujur. surga dan neraka. Sekarang Allah wis Kalau wujud terang apa akan. derek? Ahmad, kalau Dan Allah pun baca sekian beraksi nopo derek niki ampun. untuk Sekarang juga penghormatan Allah kula juga teng punya Tamat. ridhonya, juga punya suhtunya. Allah Saya sekarang juga baca punya sekian sifat teks di seneng, Bukhari juga di punya Muslim sifat di benci. beberapa hadis. Kalau kamu Iku iman Nabi betul punya ketika nurul ketemu basiro, ya Allah, sekarang Mas Nadi juga nanti Allah kalau itu Dono adepti. catatan kula Kowe tinggal. saiki golek ridhone Hubungan dan menghindari Rasulullah surga. Sallallahu Alaihi Wasallam Nggak usah nunggu ketika teng surga. Dan mahsyar. saat itu juga Faida Anda tidak di ro'aitu surga. Rabbi wa qatu lahu sajidan. Ketika saya melihat Sehingga perasaan Allah, wong hakikat reaksi saya pertama itu apa? Sujud. Sujud. Allah wujudnya saiki. dan ketika Kita ini saya kan nyembah sujud Allah. itu Allah wujudnya ingatan saiki. Kok pertama gitu saya saja, adalah bodoh, mensafati tak umat saya. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Niki sing Kalau penting. cara ibadah Niki demi- orang mungkin Ya, saiki tobat, orang muharram pati ini tahu nopo? ngaji ku masalah. Masalahnya begini, orang kadung bilang akhirat itu Paham. finish, Itu gak ada benar. amal. Kalau baleni balik. Tapi yang mereka Kalau lupakan surga adalah bukan Allah berarti itu terus gini, alfa itu itu berarti muhtar. surga Allah yang itu kayak ya gambaran di Yasa. Allah itu hadis di tidak bisa kitab-kitab dibatasi berarti tidak akhirat. ada. Insya Yang Allah bilang tidak lagi. ada itu siapa? Kaidah Wong kayak syariat sampean itu itu akhirat itu punya finish, terus. sudah tidak bisa Sing ada ra amal amal lagi. itu paham-paham, Itu jadi kaidah utak syariat. sing ra ono iku ora Tapi kok kaidah masalah keluarga hakikat dan apa. Allah itu tidak bisa Itu dibatasi oleh baik. akhirat. Surga itu kan bukti Dan ridho. nggak ada orang yang bisa Neraka membatasi suhtullah. hubungan hamba dengan Allah. Allah kan Sehingga sekarang Nabi sudah gede wujud, mawon. toh. Wujudnya Ketika Allah di nunggu akhir surga apa Nabi enggak? sujud minta syafaat. Enggak kan? Dan Itu ridho unik. Allah itu sekarang juga Itu terjadi. hakikat. Karena Suhtullah Allah juga tidak bisa sekarang juga. dibatasi konstitusi apa? Mbok buru Tapi sekarang, yang mbok bisa dicari mengingatkan sekarang. Allah. Allah ini Ridho pun mbok akhirat dicari nggak ada sekarang. amal. Yaitu seperti ada doa, doa-doanya bukan Abdul istighosah, Qadir, nggak ilahi bisa. ridho kamatlubi. Allah itu ya ilahi falu. anta maksudi wa ridho kan apa? Sebab itu Nabi Ya tetap karena pede ya ngomong tuh. ilahi. Lah Ya ini sudah, ilmu berarti yang nggak benar-benar dimulai dimulai Nabi lain. Sehingga Makanya kayak saya memiliki sendiri, nah, umat ilmu diredaksikan kalian hakikat, Imam kayak Muslim. aku apa ibadah Itu yang haji paling kok. gurih di Apa mencolot-mencolot mulang mawon. sampean ya Fa keturunan. aku usajidan li Kok rabbi situ summa apa gawe yaftahu kesuwen? wa alayya Kok paling banter wa mesti kan yuhimuni inget. min mahamidi Misalnya wa dari rumah. khusisana alaihi syai' Mulang Mustafa lam Rukin, yaftahu li ahadin qabli. Saya Iku dilatih kesuwen. Allah tetap Kesuwennya bisa ngeten. muji Engkau Allah mulang dengan rukin, pujian-pujian yang mulang Nabi yo golek sebelum saya ridhanya itu Allah. tidak ada yang bisa. Padahal mulai Hanya saya saya yang niat bisa muji juga sono Allah. ridhanya Allah. Saya melangkahkan kaki Ketika ya sono kondisi Allah, sono begitu ridhanya. Nabi Sehingga tetap mulai muji kanjeng Nabi Allah, kan Nabi dapat niatul gelar mukmin khairun amali. Wis niat tok wis amal mergo. Makanya menurut kita Kontrae sampai niki pangeran sing wujud memang terus bukan setiap dari detik, setiap ilmu saat, dorek setiap siwake khotbah, setiap mutakalim langkah bukan kontrae cara ya. kitab niki tapi Jadi ya misalnya radito lah ya apa-apa, sampai melakukan radito ya apa-apa. ketika Kayak Nabi lain radito sudah ya tidak bisa apa-apa. muji Allah Malah cara kanjeng Nabi wong nyata ape radito saja tetep ganjaran kok kontrae sebagai pangeran Allah ya Rasulullah sujud. sallallahu alaihi wasallam tetap Sedekah sakit ben muji seneng sida paham ya. Iku bahwa ditulis Allah itu itu. zat yang tidak bisa dibatasi Ben akhirat sampean ngerti dan sirine rahmatnya hadis Allah kenapa juga niat saja ditulis seluas ganjaran karena niat itu juga artinya nggak bisa orang sudah dibatasi oleh mengkontrakan akhirat. diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud Jadi juga. kalau Dan saat itu juga cara musyawarah itu kalau ini bentuk Jadi kemana kasus kula misalnya kepengen haji. Kalau tentang Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Sana dia nengin Ya, mulai tradisi apa? Glorian Ibadah karena saya tahu sama Mbak Sahal. Mbak boleh Sahal haji ya sepupu nih ridhani Allah. Sekarang juga ya ridhani Allah. Ridhani Tidak, Allah kalau dalam Mbak konteks Sahal. sekarang mungkin saya ngajak. Oh, Mungkin pinter apa aku. Ruhin nyabari melarat dan Pinter, sebagainya. Terus utang, begitu itu ada terus. Kulon semut. Ujung-ujungnya kapan suka kapan sudako. Kapan sudako diridani pangeran kan begitu. Mukhid. Lah zaman ke melarat ya ono carane diridani pangeran sabar ngempet. Mau sono juga jadi rasa kesusu paham kan. Dadi Itu wonten maknane Mbak Sahal. itu memang begitu orang hakikat itu enggak pernah kesusu. Buyut-buyut Itu kula. jadi wal asri demi waktu. Kita Jadi semua bentenan, waktu itu ya. padat dengan amal. Mergo Jadi zaman aku kiri pinter untuk ridhani kitab Allah lewat apa? jalur sabar. Kitab Zaman ini itu lah, untuk ridhani nanti. Allah lewat jalur sedekah. Masuk Mbak Sahal riyen Paham ngarang. nggih? Zaman Tapi bingung waktu diusir bojo ya usul. misalnya ya lewat Rekod sabar. usul, usul. Zaman Rekod bojo usul. mesra ya lewat rahmat. Usul, Pokoknya ono rekod terus. usul. Sehingga wal asri ini Ikon padat bil, innal insana usul. lafi khusr. Usul Thariqatul Usul. Manusia selalu rugi ilal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Niku pinjem. Jadi kalau orang hakikat maknanya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu Itu saya orang waktu itu kan terlampau. Makanya beliau di Mukaddimah Itu nak oleh mana nih wong napa? Saya sinau Dan ini itu rumah sakul wis dasar ngaji saya sama karena dari Mbak awal Zubair, ilmu Habib hakikat Mbak dianggap Mun. katanya di atas dan napa? dasar binus Saya. khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Jadi Niku sampean riyen lain. disimpen Ngaji dalam kula enak dadi mulai koma wis ibadah. Terus sering sinau teng geledak kula, geledak kitab kula. Enggak apa-apa. Kula nu Menghindari ingin kebatilan demi putune barang orang sakit. dadi haji normal ya haji wong. Kayak kula kayak Itu beban sudah kula bagian kayak dari. kula sami kalian. Emang ada sampean terima sampean. Tak kula mawon niku wis biasa.
biasa. Tapi kalau putih jambake. Kok menlunga-lunga. Lah terus piye hukume ku piye? Ya. Terus kula niku putih bangun akeh lewat jalur napa?
Kiai Arwani top kiai. Kiai Quran top lagi. Wonten sing Bapak menangi Arwani melarat. Wis pokoke terus itu kalau dadi beliau barang ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Kalau dunianya itu agak keren. Urusan belanja bawa agak keren. Perlu kula terangaken bilih Kiai Mahfud At-Tirmizi sing jadi ya basaria sekali lebih aman. Mesti lebih aman. Boyatil Usul. Jadi kabeh kiai tahu soal enggak ngaji di rumah namanya makmul. Tapi ketika suasana tidak kondusif, itu sing disinauni bahasa hal. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bocor tahu problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD mergo ora konangan. Karena adanya kemusyrikan itu dimulai dari salah nama. Dia nak gadah bojo bisa sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencap. Kan dimulai Lata Uzza. Lah nek kenapa mubalek mlebu mergo jauh dari area. Ditanya. Ini batu dari mana? Oh ini dari Pacitan. Tapi kalau orang hakikat itu ya ngeluh. Siapa ini? Ketika bojo grundel kowe riba mek kodo dari pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya Tuhan. Lagi nama iman dari kata Al-Mannan. Berhasil ngaji kenapa? Al-Aziz. Ini karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu saudara Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Nah, wong saiki wong sehingga nama itu penting sekali. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora itu dimulai dari salah memberi napa? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Jadi intelektual kudu tobat. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di? Sebab itu penamaan itu penting juga asal usul. Misalnya gini, Fir'aun itu ngaku Tuhan. Karena dia menamakan dirinya Tuhan. Di syariat. Ketika Nabi Musa diargumentasi, maksudnya niat itu niat amal soleh, lillahi ta'alanya dari amal transaksinya dengan Allah Subhanahu. Kamu siapa? Nabi Musa itu Nabi, manusia. Pertama grogi hanya jawab. Di sini ini kelihatan Nabi sering menghentikan yang nuhani langit ini yang hadis sokai. Misalnya Nabi menghentikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat. Saya jalan kemana-mana yang jadi Tuhan saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Soal kemungkinan Tuhan kamu di langit, Haman saya bikinkan piramid yang tinggi, saya mau lihat Tuhannya Musa. Nabi Musa langsung mikir karena dia itu rata orang pengeran, orang langsung. Lah Fir'aun itu orang pengeran kan masalah. Jadi Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat sekitar logika yang normal, yang sederhana yang serius. Sekitar setengah dua. Ya sudah. Yang nuhani buyut Umar menuduki kentong kelondangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti buyutnya rati Tuhan. Kan Tuhan itu ada kiai sing nggak berturu terus sholat rawuh tanggal kelahirannya. Ya ono selamatan. Ya namun, tapi fasallahu alam yatawat dong. Itu kan lucu. Tuhan kok ada bapaknya, ada mbaknya, ada buyutnya. Lalu ketika buyutnya itu yang jadi Tuhan. Jadi kadang-kadang hal-hal yang besar kayak Tuhannya langit dan bumi itu gak efek. Malah yang efek adalah istilah-istilah keseharian yang nuhani buyutem. Kajian Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Sadar bahwa Fir'aun itu enggak Tuhan. Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Nah, ketika sadar kamu mulai itu tadi juga sudah sholat. Nanti karena jadi sampean menunggu demi Allah. Kalau rojulu mu'minum biasanya kita yaktumu nunggu terus sholat. Saat mulai mau orang-orang yang diam-diam hari ini pahala kamu lebih tinggi. Berdasar logika yang dibangun habis itu. Ya memang jadi nama itu penting. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah marah. Mungkin ya tahu melarat nanti Isa tambihan annahu artinya saat kita melaratkan diri niat aku nak sudah besok aku nak alim niat itu ganjaran. Ketika kamu real yang sekarang dia kan ngadepi kekirian lebih sabar ya ibadah. Jika orang kemrungsung aku ibadah ngenteni itu sebagai peringatan, sebagai mengertikan ke kita. Nabi Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak tempat hati sampai mati. Luweh muji neng Allah. Min dibanding Isa, wa minal ladzina lan dibanding pira-pira nabi qablahu kang sedurunge Nabi Isa. Inna wa sallallahu ini nak anfusahum wa amalahu bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing ati dewe Nabi ora dewe mubalek. Ngeleng-eleng ini ilmunya ulama bukan mubalek harus dicatat. Tapi Nabi itu ngitung versi kitab niki mergo dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran semua nabi mukminin anfusahum Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, kamu semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam izin dan rencana Tuhan. Pikiran pangeran kemana madel di batuk ya gue sujud. Nabi tetap sujud. Dua lisan ya gue mulang. Nah ini kita pulau mertua dua lisan yang gue ngandani mantu. Mantu ya gue takdir mertua dalam desain Tuhan. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk apa? Desainnya untuk apa? Sohah enggak ya?
Ya desainnya mana itu kitabnya? Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang dunia sudah dihitung. Apalagi ternyata dia melakukan potensinya saja. Kalau lu yang potensi jadi itu. Makanya ketika Nabi ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditolong wis melarat ngenes deh. Ditonggo suka lomo. Wis melarat ditonggo napa? Suka. Maksudnya Rasulullah kok sing apik. Ahli dusur bil ambal. Paham gayane tiang-tiang suga nu nak moro putih-putih kok nggowo donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wis ngoten piyambake iki salat nggih poso. Posone nggih kados iki salate kados. Tapi wa yatasaddaquna fi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat intinya itu hubungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hubungan wong melarat seneng nang sugih ra poso unggul aku sudah perso kalau itu akhirat dan perso kalau itu finish oleh melarat nek saiki salat juga ya hamba sama Allah itu abadinya adalah apa hubungan muji hubungan itu zaman Nabi ora trimo jadi kan terus sowan kanjeng Nabi Kaji Nabi kalau di tonggo soleh, solatnya kados kita, pasarnya kados kita, cuma wae takut berguna alhamdulillah apa? Itu wiridan yang dipakai di surga. Da'wahum biya subhanallah wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi kamu tak tunjukkan sesuatu yang kamu kalau ngaji syariat dengan yang kamu sering maca biografinya Pak Mutamadin. Itu pertama yang tidak boleh hanya ngaji syariat. Karena ngaji syariat tadi Anda akan bilang syariat organ atau roh finish. Itu ya dihitung napa? Gara-gara finish terus akhirnya dua hukum turunan mati orang. Jadi yang dihitung itu yang fisik anfusahum. Fisik kita ini sedekah. Memangnya kita punya otoritas apa? Kita hanya minta sama Allah supaya itu sampai, bukan kita yang menyampaikan. Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kalau kita bisa tapi tak terang lebih lucu ben paham. Tidak bisa apa? Itu wilayah Allah wujud kita. Kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam menanggalan orang tua saya itu lahir 1900. Jadi itu wilayah pangeran sampai ketika makanya tahun baru Muharram itu masih minta Allah. Karena saya pas umur 4. Itu sudah waras, ora waras ya tiba. Ya terus disalah. Ya ini waras sampai malah kayak apa? Akhirat itu finish. Enggak seperti itu. Karena jembatan swarga kalau dalam teori ilmu hakikat sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya posisi tidak maksiat. Makanya kata Imam Saroni dalam kitab pengorupsi ini opo, kurang ajar bejane wong alim. Ini keliru wae ilmune ra keliru. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi ilmu itu abadi. Yang ngomong siapa saja tetap ilmu abadi. Annal ma'arif nikmat tertinggi itu nikmat ilmu tentang Allah itu tidak bisa dibatalkan. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud kita bisa asyhadu, bisa ikut bersama. Andai kan saya dikasih tahu malaikat bahwa sujud saya asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Ternyata min jazaihi Allah tinggal Allah yang menciptakan ini. Sehingga dengan modal sahadah saja itu orang bisa min ahlil jannah. Sebagai orang yang itu maksiat umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap sholat di dunia enggak pernah sujud. Kayak apa malunya kita sama Allah. Tetap sholat. Ini pahpoh mangan sujud rata. Mergo momonin rokok sampai pengiran yo ono salahe. Ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Ditakdir uang misalnya umur 1 tahun masih ate itu luar biasa. Lah kok disiksa menyebut Allah sebagai Tuhan itu luar biasa. Kayak apa naif? Mulane pangeran nyiksa ya ono batese wong maksiate wong ya ono batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros kok mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mergi kula taat ra maksiat tak umur-umur. Iya, tapi nek swarga 80 tahun wae ngene taat 80 tahun riang. Waduh. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane yo 80 tahun. Yo kene neraka ae, nek engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah ana iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal. Modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas. Nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa Umat Soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus
Malah mau pirang tahun, paham no? Wis ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ana crita ning swarga, pas saat kok swarga, eling ra stabil dak kon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nek wong soleh-soleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nah Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan itu barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan dia baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nah, kowe ganteng ya syukur paling ganteng. Nah, elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nah, jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah, ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Oleh kula niku ndonga be pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal kecil. Wa imatatul azza min at-tariq sedekah. Kowe kono kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga napa? Ibadah. Lah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum shadaqatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum shadaqah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Pengurusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaysa lawadhu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan ya dosa. Mulane bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah sok ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham. Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Makane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nabi itu, lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin itu ya tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghdulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghdulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumah, pakaian teori. Sing roh anak kowe nganti tuwek sapa? Sing roh anak-anak soleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Wong suka kakean teori, yo kakean apa? Nah dia anak kan enak anak tuwek terus sing rumat. Wong kowe zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ngono iku padha. Lan amyo. Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang, mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang tentu ada ridhonya juga sekarang, ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat suhtuwah ya sekarang, melihat ridho Allah ngene apa? Sekarang enggak usah nanti. Itu akhirnya kita nyaman. Mulane ana sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, "Apa kamu enggak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah?" Dia jawabnya enak.
Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam, ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik, per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu, ruang sana sholat itu naik ning masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh, sing disebut fikuli sulama minanas sudah. Kowe iso tok masjid itu mergo sikilem normal ora stroke. Kowe iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal sehingga ada energi, sistem kaki kamu normal sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namungan kula nganggep sampeyan niku yo ora wong sepele. Cara pantes itu tak anggap ahli kayak kula. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahadah Anda terhadap Allah ini yang rendah, sehingga sawangane ya mau onggokan daging sing kluyur-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasuse sampean, ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, kula ora melok-melok, paham nggih. Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten naudzubillah min syarri napa dalik. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya, terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah dan sebagainya. Sehingga orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah, nanti ketika di masjid dia nyaman ibadah, ketika di Ka'bah dia nyaman ibadah, keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah bar haji ibadah enak ya ning Ka'bah, ning Jawa enak kabeh. Lha apa pangerane ganti? Utek kok elek. Apa pangerane apa? Pangeran sing ning Ka'bah mek sing dibidukan iku padha, paham nggih? Padha. Jadi nek malah ngono